Ormas Islam Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MUI Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi kami untuk diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih konkret terkait dengan keberadaan LDII. Dari pertemuan yang tadi digelar, itu jelas sekali dengan berbagai macam fakta, bukti, dan lain sebagainya bahwa LDII itu adalah jelmaan atau makhluk lain daripada Islam Jamaah yang sudah dinyatakan kesesatannya, dan istilah sesat. Nah, maka kami seluruh ormas Islam dari Jawa Barat ini memohon kepada pihak berwajib, dalam hal ini pemerintah secara formal, untuk tidak hadir pada acara Rakernas yang akan digelar pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November. Karena kehadirannya itu akan melegitimasi keberadaannya yang sesungguhnya itu adalah aliran sesat. Kemudian kami seluruh ormas Jawa Barat juga meminta kepada MUI pusat agar segera memberikan fatwa bahwa LDII adalah aliran sesat, sehingga semua ormas Islam secara nasional akan bergerak lebih leluasa karena fatwa itulah yang kami tunggu, dan atas dasar fatwa itulah maka kemudian kami melakukan sebuah gerakan-gerakan yang tentunya bersinergi dengan MUI di semua level untuk melakukan pemberantasan aliran sesat apapun bentuknya, apalagi memang LDII nanti kalau MUI pusat sudah memfatwakan bahwa itu adalah aliran sesat, maka kami akan lebih leluasa untuk bergerak bersinergi dengan komponen-komponen Islam. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memilih tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Percaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami ta'zimi, yang kami agungkan, para pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga di dunia sampai di akhiratnya. Ciri dari ajaran yang menyimpang itu adalah menggunakan ilmu menundukkan orang lain. Kalau al-bayan minal sihri itu nggak masalah, yang penting penjelasan perkataan yang jelas dan mengandung nilai kebenaran. Ada referensi data pustakanya, nggak apa-apa. Ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau hanya berdasarkan sugesti saja, maka ini akan merembet kemana-mana. Nggak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa, tidak mampu, karena hanya berdasarkan sugesti. Kalau sugesti ini sudah terbangun kuat, maka sulit untuk membedakan mana yang lurus dan mana yang tidak lurus, mana yang tidak menyimpang dan mana yang menyimpang. Oleh sebab itu pertama kali yang harus dihindari oleh para pengikut Ba'alawi dan pengikut LDI adalah cabut sugesti, cabut kepercayaan kepada mereka selama ini. Setelah itu baru membenahi dan menyembuhkan keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau sugesti itu sudah tidak ada, maka yang lainnya kita akan mudah untuk runtuh. Tapi kalau masih ada sugesti, sama seperti diancam, kalau kamu keluar dari LDI maka neraka, kamu najis, kamu halal darahnya, jangan percaya. Jangan percaya. Kawan-kawan yang sudah hijrah dari LDI, ya masuklah ke Muhammadiyah atau masuklah ke NU. Selama ini yang menampung muhajirin dari LDI itu justru malah Salafi Wahabi atau dari Muhammadiyah. NU jarang ya. Padahal mereka itulah justru memberatkan itu. Ya terserah lah ya. Yang penting keluar dulu lah dari LDI gitu. Karena belenggu LDI ini sangat memberatkan. Sama ketika bayi lahir itu harus percaya sama imamnya. Sama dengan Syiah imamnya. Ma'rifatul imam, bukan ma'rifatullah, ma'rifatul imam, harus mengenal imamnya. Imam sekarang siapa? Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, yang domisilinya di mana? Di Burengan, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Sadarlah kalian, wahai pengikut
LDII, mari bermantap diri untuk keluar dari LDII, masuklah ke NU atau Muhammadiyah ya, atau Salafi Wahabi sementara nggak apa-apa, tapi nanti kalau memberatkan ya coba open minded, terbuka dengan NU. NU pun harus moderat juga supaya tidak memberatkan nantinya, bahwa agama ini adalah simple, ringan dan mudah. Jangan dipersulit, jangan diperberat, ya. Jangan dijadikan sebagai belenggu. Lakukan rukun Islam 5. Yakini dengan sugesti sepenuhnya rukun iman 6. Jalankan kebaikan, ihsan secara vertikal ataupun horizontal. Insya Allah aman dalam beragama ini. Jadi tidak perlu harus begini, harus begitu, harus begini. Tidak perlu. Jalanlah agama ini supaya apa? Islam ini semakin kuat. 500 tahun terakhir ini Islam itu hanya sekedar copy paste. Tidak memiliki penemuan-penemuan terbaru. Sehingga ilmu dan teknologi dikuasai oleh orang-orang non-Islam. Ini fakta loh ya. Islam terbelakang. Terbelakang gara-gara apa? Hanya berdasarkan copy paste salinan, copy paste nyalin, copy salin, begitu aja. Dan mohon maaf ya, banyak yang masih mantap muadab 100% dengan apa yang ada di dalam kitab kuning. Bahwa kitab kuning sudah final, sudah finish begitu. Tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, inilah yang harus kita benahi. Ya. Kita harus menapai abad 21 ini dengan penuh percaya diri menghadapi persaingan hidup berdasarkan ilmu dan teknologi. Begitu juga dalam beragama, harus bisa beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena Islam itu luhur dan tinggi. Jangan anggap Islam itu rendah, ya. Jadi jangan kita menganggap Islam itu agama terbelakang, jangan. Ilmu dan teknologi sejak sebelum 500 tahun yang lalu itu sudah menguasai dunia. Dunia iptek itu dikuasai oleh umat Islam. Tapi kemunduran Islam di 500 tahun belakangan ini. Gitu. Karena ketika ada penemu mujadid dalam Islam selalu disingkirkan, dibenci, dikatakan sebagai penganut aliran sesat, ajaran sesat. Nah, ini yang membuat Islam itu tidak bisa maju. Gitu. Oleh sebab itu nanti akan kita bahas pada sesi khusus tentang manajemen Islam abad 21 ke depan supaya lebih mampu menguasai ilmu dan teknologi di abad ini dan abad yang akan datang nanti. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan antara Ba'alawi dan LDI itu 11-12. Sama dalam hal doktrinnya. Hati-hati, dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, dari kehidupan yang membelenggu di dunia. Susah, gundah, payah, gelisah sampai di akhiratnya. Nah, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak cucu kita, murid-murid kita disergap, dirampas oleh serigala LDI dan Ba'alawi sehingga agama ini semakin lemah nantinya. Sel kanker harus segera dihilangkan dan disembuhkan. Benalu harus disingkirkan. Jika tidak, maka agama ini akan semakin rapuh dan tidak sehat, lalu akan mati. Sama seperti kanker stadium 4 jika menjangkiti kita, ya. Jika kita derita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.